Right, click. Click. You're recording. Yeah, must be the skin first. Saira. Wow. God, both sides God. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Berjumpa kembali bersama saya, Wirahari, di channel The Meboye. Kita masih akan membahas tentang kelompok Sai Study Group, di mana Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang cukup kontroversial dan menjadi tokoh fenomenal di abad ke-20 ini, hingga hari ini masih menjadi perbincangan. Apalagi di minggu-minggu kebelakang ini kita tahu media sosial di Indonesia khususnya itu heboh oleh aksi dari seorang pesulap merah, Marcel, yang membongkar kedustaan dan kebohongan dari seorang yang selama ini menekuni dunia pengobatan dengan selalu membawa, selalu menggunakan ayat-ayat kitab suci. Tampilannya yang cukup agamais memang menjadi modal yang sangat baik sekali untuk orang percaya. Tetapi pada akhirnya kita tahu sendiri what happened, apa yang terjadi, bahwasanya pesulap merah Marcel membuka semua itu adalah sebuah kebohongan. Nah, peristiwa ini ternyata juga berdampak pada orang-orang lain yang menekuni dunia pengobatan, perdukunan itu di masyarakat Indonesia khususnya sekarang melihat. Jangan-jangan, nah gitu pertanyaannya. Jangan-jangan yang ini juga sama dengan yang itu tuh. Jadi begitu, ketidakpercayaan dari masyarakat. Tentu hal ini wajar, karena selama ini dari beberapa bulan, bertahun-tahun, sempat terkecoh oleh penampilan-penampilan yang cukup agamais, yang dibalut sedemikian rupa sehingga biasanya, karena di Indonesia ini negara yang cukup agamais juga, orang-orang sangat fanatik dalam beragama, mereka gampang percaya. Akhirnya ya agak mudah untuk ditipu-tipu, apalagi zaman sekarang, zaman penuh dengan tipu-tipu. Nah, penampilan yang cukup agamais dengan nama gelar yang begitu juga tampak menjadikan mereka ini seorang yang suci, dihormati, ternyata justru menjadi blunder, menjadi hal yang membuat mereka jumawa, mereka terikat oleh kemelekatan akan harta, ketenaran, pengikut yang banyak, dan lain-lain. Ini menjadikan beberapa orang tersebut akhirnya jatuh tersungkur karena kecongkakan mereka menganggap bahwa kemampuan yang dimilikinya itu adalah dari dirinya sendiri. Apalagi ketika kemampuan tersebut adalah hanya olah atau trik-trik tertentu yang dipergunakan, sengaja dipergunakan untuk menipu orang lain. Nah, kenyataan ini secara tidak langsung juga berdampak. Seperti tadi saya singgung bahwasanya masyarakat Indonesia Nusantara khususnya sekarang melihat banyak orang-orang yang menekuni dunia pengobatan atau orang-orang yang tampak begitu agamais kurang dipercaya lagi.
Apalagi kita tahu di media televisi banyak sekali, hampir tiap minggu itu ada pemberitaan bagaimana seorang yang dianggap suci itu justru melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh mereka. Kenyataan ini membuat kita sebagai umat beragama menjadi miris dan tidak percaya lagi dengan hal-hal seperti itu. Kepercayaan kita mulai terkikis dan kian menipis tentunya. Nah, ini berhubungan juga dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ketika masyarakat umum melihat kenyataan bahwasanya orang yang sudah begitu famous, begitu terkenal dengan followernya, subscribernya banyak sekali itu di YouTube, dan ketika dibongkar oleh pesulap merah, kita tahu semuanya itu adalah kebohongan. Dan ini menjadikan orang-orang mencari-cari atau melihat sosok-sosok lain yang begitu terkenal, begitu diimani oleh banyak orang untuk ditelisik. Bahkan ada, saya lihat di beberapa komentar, itu justru menghubung-hubungkannya dengan tokoh fenomenal yang sudah mahasmedi di tahun 2011, itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Itu orang mengatakan, oh Marcel, pesulap merah, bongkar kedustaan atau trik yang dilakukan oleh Sai Baba. Kan ini. Karena dalam beberapa kalangan kita tahu bahwasanya orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah trik-trik sulap belaka. Walaupun ini kalau dipikir secara logis itu kurang masuk akal. Dalam artian begini, kalau Anda pernah menonton American Got Talent atau British Got Talent, Britannian Got Talent, itu kita akan mendapati ilusionis atau mentalis para pesulap yang jauh lebih hebat dari kemampuan Baba yang hanya paling menciptakan wibuti, abu suci, menciptakan cincin, kalung, dan benda-benda material lainnya. Tapi kalau pesulap-pesulap di American Got Talent itu, dia bahkan bisa melakukan teleportasi, ada di sini dan juga ada di sana. Tiba-tiba dalam kurun waktu yang dekat. Seperti ini misalkan. Ya, sekarang saya sudah ada di dalam televisi. Tadi saya duduk di sana, sekarang saya sudah melakukan teleportasi. Perpindahan badan fisik secara instan. Apakah Anda percaya bahwa saya melakukannya itu? Ya, bagi sebagian orang yang belum mengetahui tentang trik-trik teknologi, mungkin saja akan percaya, merasa kagum, wah, bisa. Tetapi hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang ajaib jika kita tahu teknik dan cara menggunakannya. So, saya kembali dulu ya. Oh my God! Hey, that's pretty good. Oke, kita kembali ke topik. Sekarang kita akan coba membongkar. Nah, kalau memang itu benar trik yang dipergunakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu dikatakan sulap, kita coba akan bongkar sekarang. Beberapa akun YouTube itu memang sudah mengcopy paste menggunakan konten yang sama untuk membahas tentang polemik ini. Apalagi pada waktu itu sedang ramainya Marcel pesulap merah melakukan pembuktian bahwa apa yang dia lakukan oleh seseorang berinisial GS itu adalah sebuah kebohongan. So, kita coba akan lihat beberapa konten yang dicurigai dan dianggap sebagai trik-trik sulap oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang kemudian oleh beberapa mantan pakar, saya bilang mantan pakar atau mantan pesulap lah, itu mencoba untuk menganalisanya dari sudut pandangnya dia. Tentu saja hal ini tidak salah, wajar-wajar saja. Tetapi mari kita coba lihat analisa dia dan kita hubungkan dengan logika yang kita miliki. Oke? Kita coba lihat bersama. Oke, yang ini gambarnya agak buram ya, tetapi inilah yang paling sering dipakai dalam beberapa konten YouTube dan ini diunggah, di-download dan diunggah kembali dengan trik-trik yang sama dengan judulnya biar bombastis, karena bagaimanapun Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini adalah tokoh fenomenal yang hampir dipuja di hampir 200 negara di dunia oleh jutaan orang dari berbagai macam suku,
agama, ras, profesi, bahkan sebagaimana yang sudah saya unggah di video-video sebelumnya, para yogi modern yang sekaliber itu seperti Jagadguru, Sri Yudra Balayogi, Sri Aurobindo, dan lain-lain, itu menyatakan, membenarkan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah tokoh yang sangat fenomenal, beliau adalah awatara. Dan juga beberapa pejabat tinggi, dari gubernur, menteri, perdana menteri, hingga presiden. Beberapa orang presiden dan perdana menteri India sempat mengunjungi dan memohon berkah dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Bahkan kita tahu juga mantan presiden Venezuela itu Nicolas Maduro, dan juga Raja Nepal itu sempat bertandang ke kediaman Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk melakukan penghormatan, untuk memohon berkat dan restu dari beliau, karena mereka menyadari pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu identik dengan nilai-nilai kemanusiaan dan membangkitkan sifat ketuhanan dalam diri mereka. Kita lanjutkan ya. Ya, ini saya tidak tahu maksudnya apa itu dikasih tanda lingkaran. Itu seorang bhakta dilingkari, saya kurang tahu. Mungkin maksudnya bhakta inilah yang memberikan sesuatu kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, kita lihat ini kita saksikan bahwa mantan pesulap ini mencoba menganalisa bahwasanya ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan atau memberikan wibuti dari tangannya, itu kibasan tangannya, sebenarnya Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu hanya menaruh sesuatu seperti, kita tahu ya, kalau ada obat vitamin rambut itu, kan vitamin rambut itu bentuknya kecil, itu bisa dijepit di jari-jari, dan dia menurut analisa pesulap ini, dia ketika Bhagawan mengibaskan tangannya itu lalu memencet itu sampai keluar abu sucinya, tepungnya itu, dia nggak dibilang tepung saja, lalu dikibas-kibaskan begini. Nah, itu menurut analisanya. Kita lihat lagi. Ya, ini dikatakan bahwasanya tepung atau abu suci yang dinamakan wibuti itu adalah sejenis tepung yang biasa dikemas, atau mungkin dia juga pernah menonton videonya Marcel ya, tapi ya. Oke, video ini sebenarnya dibuat sudah lama sekali, jauh sebelum Marcel Pesulap Merah itu membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya trik-trik itu bisa dia lakukan juga ya. Seperti misalkan ketika ada benda yang mirip petasan kecil itu yang berbentuk kecil-kecil sekali, ketika itu disirami dengan air maka dia akan meledak oleh GS. Kemudian ini didramatisir seolah-olah letupan atau ledakan-ledakan itu adalah ilmu-ilmu gaib yang sudah dia ketemukan dan sudah dia basmi demikian rupa ya, karena ketika dia melakukan ritual tersebut juga selalu mencantingkan ayat-ayat dari kitab suci. Itu dramatisasi sekali, benar-benar meyakinkan semua penonton itu. Kita tahu bahwa setiap kali beliau live streaming itu ribuan komentar yang masuk selalu hadir. Memang benar-benar talenta yang cukup patut diacungi jempol bagaimana ia mengemas drama tersebut hingga benar-benar kelihatan hidup. So, kita akan lihat. Kalau misalkan kita coba analisa dulu ya. Kita coba analisa. Kalau menurut mantan pesulap tadi yang menganalisa bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba menggunakan trik sulap dengan menempatkan sesuatu di antara jari jemarinya lalu memencetnya hingga keluar tepung tersebut dan dibagi-bagikan seperti ini, maka kita akan menganalisanya seperti ini. Jika itu adalah tepung sedemikian, lantas bagaimana dengan tayangan seperti ini? Ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba melakukan abhiseka dari wujudnya terdahulu, karena kita tahu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Guru Gembul. Di next video saya akan berikan cuplikannya bagaimana Guru Gembul ini seorang Muslim yang juga smart sekali. Itu bahkan katanya dalam podcast Deddy Corbuzier kan sempat juga diundang. Bagaimana seorang Deddy Corbuzier itu juga mengagumi penjelasan-penjelasan dari Guru Gembul. Nah, beberapa hari yang lalu Guru Gembul sempat membahas tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana pernyataan beliau menyikapi dan menanggapi
tokoh fenomenal yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba secara seimbang. So, ini kita lihat dalam prosesi ini Bhagawan Sri Satya Sai Baba sedang mengabhiseka atau memandikan wujudnya terdahulu sebagai Shirdi Sai Baba dengan menggunakan wibuti. Kita tahu kendi besar tersebut, kita lihat kendi besar ini ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba memasukkan tangannya, tercurah keluar banyak sekali abu suci dari kendi tersebut. Dan ketika tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba dikeluarkan, kendi tersebut tidak lagi mengeluarkan wibuti atau apa-apa. Bahkan tidak ada tetes pun ya. Hanya ketika tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kembali dimasukkan, wibuti itu keluar dan tercurah dengan sangat banyak sekali. Orang-orang mungkin akan berpikir bahwasanya ya itu pasti dalam kendinya itu sudah diberikan plastik-plastik yang berisi wibuti itu. Jadi ketika tangannya masuk itu hanya membuka berbagai plastik itu beberapa plastik tersebut sehingga wibutinya tercurah. Oke. Possibility, kemungkinan seperti itu bisa saja. Tetapi faktanya tadi sebelum akan dilakukan ritual tersebut, kendi tersebut kan sudah ditunjukkan lalu dibalikkan, tidak ada keluar apapun kan, hanya baru ketika tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba dimasukkan dan itu keluar. Bagi beberapa orang yang kurang mempercayai, mungkin orang akan mencurigai bahwasanya tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu masuk lalu membuka plastik yang sudah berisi abu suci itu sehingga tercurah keluar. Oke, bisa jadi analisa seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah kemudian tadi sebagaimana saya singgung, kendi tersebut sudah ditunjukkan, sudah kemudian dibalikkan dan tidak ada apa-apa. Dan jumlah wibuti tersebut, kalau misalkan seperti kecurigaan tadi misalkan, wibuti tersebut dipak sudah ada dalam beberapa bungkus plastik dan tinggal merobeknya saja sehingga keluar, otomatis akan diperlukan beberapa robekan untuk bisa mengeluarkan semua wibuti tersebut. Kita lihat dalam tayangan ini bahwasanya tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba masuk sekali. Dalam artian ketika kalau misalkan itu sampai setengah kendi itu saja ada wibuti di tempatnya tersebut, misalkan tepung yang sudah dipaket-paket dengan plastik tersebut, ini tangan tidak mungkin bisa masuk sekali. Tidak mungkin bisa masuk keseluruhan. Paling cuma segitu saja. Dirobek, jatuh, ketika yang di bawahnya sudah habis, baru mulai gitu sampai akhirnya dia bisa memasukkan tangan keseluruhan secara lebih jauh lagi untuk bisa mencapai plastik terakhir yang berisi wibuti. Itu analisa pertama. Terus kemudian kita tahu bahwasanya jika lagi-lagi sebuah kemungkinan, jika yang dimaksudkan itu adalah wibuti tersebut sudah dikemas sedemikian rupa, anggap sajalah setengah dari kendi tersebut sudah berisi. Tetapi nyatanya dalam video ini kita lihat bahwasanya tepung yang keluar dari kendi tersebut bahkan lebih besar, lebih banyak daripada kendi tersebut. Jika wibuti tersebut kembali dimasukkan ke dalam kendi tersebut, itu sudah penuh hingga menutupi patung dari Bhagawan Shirdi Sai Baba yang diabhiseka oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri ya. Dan ini sekaligus mematahkan analisa dari mantan pesulap tadi yang mengatakan bahwasanya tepung tersebut hanya dikeluarkan dari satu alat yang sudah berisi tepung kemudian dipencet-pencet itu saja. Ini kan sudah terbantahkan. Apalagi ketika dalam prosesi ini Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu menyingsingkan lengan bajunya agar tampak bahwasanya memang tidak ada apa-apa di sini untuk membuktikan kepada banyak orang bahwasanya beliau sedang melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Bahwasanya ini bukan trik sulap atau tipu-tipu belaka. Dan orang yang menyaksikan atau meragukan hal ini juga sebenarnya harus meneliti secara lebih jauh. Apakah yang dikeluarkan atau disebut sebagai tepung oleh mereka ini benar sebuah tepung? Karena kenyataannya tidak. Dalam artian apa? Abu suci atau yang disebut dengan wibuti ini adalah sesuatu yang justru bisa dipakai sebagai pengobatan, sebagai obat bagi mereka yang sakit. Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwa jika seseorang ketika berada dalam keadaan sakit itu diberikan wibuti, jika dokter tidak bisa
menanganinya, ini sudah seperti surat rujukan. Memberitahukan, menginformasikan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk ikut menangani pasien atau sakit dari orang tersebut. Nah, pengalaman tentang mukjizat Vibhuti ini, penggunaan Vibhuti yang telah menyelamatkan banyak orang, nanti kita akan unggah dalam video-video kesaksian dari Bhakta Sai. Penuh. Nah, ini trik selanjutnya yang juga dicurigai sebagai kegiatan tipu-tipu semata. Yakni ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu mengeluarkan linggam atau yang berbentuk seperti telur lonjong itu dari mulutnya. Prosesi ini biasanya dilakukan atau terjadi ketika sedang dalam perayaan umat Hindu itu perayaan Mahasiwlatri, ketika Trinitas dari Trimurti, yakni Dewa Sewa sendiri, yang disimbolkan sebagai linggam atau unsur purusa, bentuk dari reproduksi laki-laki, itu sebagai simbol dari awal penciptaan, benih dari penciptaan itu keluar dari mulut Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kita lihat ini, itu keluar linggam yang berbentuk emas dari mulut beliau. Besarnya sebesar telur ayam kampung, ya, telur ayam kampung. Itu bisa dibayangkan. Banyak orang berpikir, nah ini dicurigai bahwasanya lihat ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengusap mulutnya itu dengan sapu tangan, pada waktu itulah orang-orang mencurigai sebenarnya benda tersebut sudah dimasukkan lebih dulu ke dalam mulutnya. Mereka tidak mengetahui prosesi yang terjadi yang sebenar-benarnya, karena jika kita membaca buku Satyam Siwam Sundaram atau buku-buku yang berkaitan dengan kejadian tersebut, mereka akan tahu bahwasanya proses penciptaan linggam dari tubuh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tidak terjadi hanya dalam waktu 4 atau 5 menit saja, tetapi hampir berjam-jam. Pada waktu itu Mahasiwlatri, orang akan terus menyanyikan lagu-lagu kemuliaan tentang Dewa Siwa, dan pada waktu itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang sudah duduk di podium di singgasana itu akan merasa sangat kesakitan, terbahak-bahak demikian. Hampir bahkan lebih dari 1 jam. Bayangkan, kita bayangkan secara logika, rasionalnya saja, menaruh sesuatu di mulut yang besarnya seperti telur ayam kampung lah, itu taruh di mulut selama berjam-jam, bisa enggak? Selama lebih dari 30 menit saja. Dan pada waktu itu kita lihat juga Bhagawan Sri Satya Sai Baba sering meminum air. Coba Anda lakukan. Kalau bisa, coba lakukan hal tersebut. Jika Anda bisa melakukannya, berarti bisa jadi Bhagawan Sri Satya Sai Baba melakukan hal yang sama, ya. Selama berjam-jam, orang nyanyi, dan kemudian mengeluarkannya pada waktu puncak dari penciptaan linggam tersebut. Dan satu lagi, linggam yang keluar dari mulut Bhagawan Sri Satya Sai Baba pada saat Mahaperayaan Siwlatri itu bukan hanya 1, tetapi kadang 2-3 linggam. Ya, coba sekarang lagi. Anda memasukkan sesuatu ke dalam mulut Anda, terong yang segitu-segitu itu, terong yang bundar-bundar itu. Masukkan 3 aja. Dan Anda kulum itu ya beberapa menit saja. Bisa enggak? Atau rahang Anda sudah akan pegal karena Anda tidak tahan mengulum benda yang besarnya sebesar telur ayam tersebut di dalam mulut Anda lebih dari 1. Itu yang nanti perlu kita kaji bersama, terutama Anda yang tidak bisa mempercayai bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Sehingga Bhagawan juga sering disebut sebagai the miracle man. Nah, tadi kita lihat sebelum linggam ini keluar, ya, lihat itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah sampai keluar udah. Ini lihat, saya sudah tandai. Pada waktu itu setelah keluar air liur tersebut, yang kedua baru linggam tersebut keluar, dan ketika linggam tersebut keluar diambil handuk oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk membasuh
mulutnya yang berisi air liur, kemudian mengambil lingam tersebut. Jadi, jika ada orang berprasangka bahwasanya lingam tersebut baru dimasukkan ketika anduknya didekatkan, coba saja kita demikian. Nah, sekarang, pasti begitu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa, apalagi sampai ginikan air, pasti nggak bisa. Tetapi faktanya itu beliau bisa melakukannya tersebut ketika penciptaan lingam dari dalam tubuh tersebut. Di detik-detik lingam itu akan keluar, kita tahu air liurnya juga keluar sebagai pelumas, mirip seperti ketika kelahiran cabang bayi ya, ada air ketuban yang pecah duluan sebelum keluarnya lingam. Nah, ini juga. Kemudian ada trik yang juga dicurigai sebagai aksi tipu-tipu, yakni ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan sebuah kalung yang diberikan hadiah kepada seorang bhaktanya. Ini juga masih dalam video yang dibuat oleh beberapa orang. Oke, kita lihat dalam slow motion. Ini diberikan tanda lingkaran. Dia berpikir bahwasanya tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika memegang piala itu sedang mengambil kalung di bawahnya. Itu secara pelan-pelan menurut analisanya dia, lalu menggenggamnya, dan lihat masih dilingkari, lalu Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengibas-ibaskan tangannya. Lihat, ketika kita mengambil sesuatu itu biasanya kan terkepal gini. Tetapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika tangannya keluar dari alat tersebut, piala kayaknya tersebut, tangannya tetap begini, lalu melungkup begini dan dikibas-kibaskan sampai akhirnya beliau mengambil sebuah kalung. Jika itu mungkin masih meragukan. Nah, di sini ada video jadul lagi ini ketika Master Walter Chuan, itu bhakta yang pernah diselamatkan Bhagawan dari kematian. Itu silakan nanti ditonton juga videonya bagaimana kisah Master Walter Chuan, bhakta dari Amerika itu yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia itu, dihidupkan kembali oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, pada waktu ulang tahun perkawinannya yang silver ya, 50 tahun, usia perkawinannya 50 tahun, itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba menghadiahi pasangan ini, Master Walter Chuan bersama istrinya itu, sebuah kalung. Ini diciptakan begitu. Ini bahkan jauh panjang sekali. Di hadapan banyak orang yang masuk dalam ruang interview tersebut, Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan di hadapan, di depan mata banyak orang, bagaimana ketika beliau mengibaskan tangan itu, dia menciptakan kalung yang ukurannya besar. Dan ini juga cincin yang diciptakan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, cincin atau kalung yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu bukan sembarang cincin. Dalam artian tidak cincin-cincin yang kemudian bisa diperjualbelikan begitu saja, karena itu memang asli. Tetapi kita lihat bahwasanya dalam setiap cincin atau kalung yang diciptakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu selalu berisi gambar liontin yang berisi wujud beliau sebagai Shirdi Sai Baba atau sebagai Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan ini benda-benda yang diciptakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini bukan cuma sekedar hadiah saja, tetapi ini juga mengandung nilai mukjizat sebagai protektor, sebagai pelindung ketika mereka akan berhadapan dengan bahaya. Secara otomatis ini menjadi koneksi, menjadi penghubung antara Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan bhakta yang diberikan hadiah tersebut. Sehingga ketika di masa-masa sulit atau di masa-masa ada bahaya, secara tidak langsung Bhagawan Sri Satya Sai Baba bisa langsung memonitoring dan menjaga dari orang yang memakai benda-benda yang pernah diciptakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini. Jadi bukan sekedar kalung-kalung perhiasan atau cincin perhiasan yang kemudian bisa diperjualbelikan, tapi ini adalah berkat dan rahmat yang begitu amazing. Sama halnya dengan penciptaan diberikan kepada bhakta beliau yang bernama John Hislop. Itu sudah saya unggah di video sebelumnya, bagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan salib dari 2 buah ranting yang diberikan kepada John Hislop, dan dikatakan bahwasanya
biasanya kalau Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan sesuatu itu cepat sekali. Kibasan tangan muncul. Tetapi dalam penciptaan salib atau linggam tersebut memang katanya menurut John Hislop memerlukan beberapa waktu karena seperti yang dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahan yang dipakai untuk menciptakan, membuat salib tersebut adalah serpihan-serpihan kayu asli yang pernah dipakai untuk menyalib Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Ini amazing sekali. Penuturannya secara langsung dari John Hislop dapat Anda saksikan di video saya sebelumnya. Nah, ini lagi untuk membantah hal yang pertama, bahwasanya Wibhuti atau abu suci yang diciptakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu menurut mantan pakar, mantan pesulap itu yang dikatakan berasal dari trik tertentu yang atau kemudian yang ketika melakukan abhiseka wujud beliau dengan Wibhuti Abhisekam dari kendi tersebut juga masih disangsikan. Maka tayangan ini bisa jadi sebagai pembanding yang lebih menguatkan bahwasanya analisa Anda tersebut keliru. Ini di rumah beberapa bakta, di Bali pun ada. Nanti mudah-mudahan saya berkesempatan untuk meliput, diizinkan untuk meliput hal tersebut di rumah bakta tersebut, di mana foto-foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba atau foto yang wujud-wujud dewa tertentu itu keluar Wibhuti, keluar abu suci dari foto-foto tersebut. Bukan hanya Wibhuti atau tepung yang bisa dipakai sebagai obat ini, tetapi juga lihat dari mata beliau itu keluar nektar, keluar madu yang sangat manis sekali. Itu bisa juga dipakai sebagai pengobatan. Rasanya tidak seperti madu-madu yang kita panen dari lebah-lebah di sini ya. Rasanya lain sekali. Saya pernah merasakan Wibhuti yang keluar langsung dari gambar Bhagawan ini. Ketika kita sedang sakit itu rasanya pahit sekali. Pahit, benar-benar. Tapi amazing ya. Sehari kemudian sakit yang kita alami itu mengalami penurunan yang drastis. Tentu ini kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Sejauh mana Anda meyakini hal tersebut. Karena bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun orang menganggap sakti, kalau kita tidak mensugesti diri dengan keyakinan dan kepercayaan, maka semua yang dianggap sebagai hebat, sebagai yang sakti itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap tubuh kita. Nah, ini Wibhutinya bahkan menunjukkan, kadang menggambarkan ini seperti gambar tangan ya. Dalam beberapa foto dari gambar dewa-dewa tersebut, kadang ada simbol Om Karam, yang Wibhutinya muncul dari gambar tersebut, membentuk dirinya sendiri menjadi suatu bentuk-bentuk tertentu. Bentuk Trisula, bentuk Om Karam, atau Kumkum. Ya, lihat, kadang ada tulisan, kadang ada menyerupai tanda tangan beliau. Mungkin bagi beberapa orang, sekali lagi kalau orang yang sudah menyaksikan tidak percaya kan bisa saja melakukan analisa yang beragam ya. Mungkin dikatakan bahwasanya itu sengaja seperti keris petir misalkan. Remote dari kejauhan ini biar pada waktu remote-nya dipencet itu keluar abunya. Padahal ketika diteliti itu awalnya kan demikian. Ada kisah seorang bakta yang dia tidak tahu itu apa. Dia berpikir bahwa itu hanya debu kotoran saja. Di gambar Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dipajang di altarnya, tempat sembahyangnya, itu tiba-tiba keluar itu, lalu dihapus. Berapa menit kemudian muncul lagi. Maka lebih banyak itu. Ada apa ini? Terus dihapus, dikira itu, sampai akhirnya dia menyadari bahwa itu bukan debu. Itu sebuah mukjizat. Dan akhirnya beliau bertanya kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, itu apa? Dan Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengatakan itu hadiah untuk kamu. Artinya apa? Bahkan kadang banyak sekali muncul, dan itu juga tentu sangat berguna. Bersyukur sekali bagi para bakta pengikut Bhagawan yang diberikan kepercayaan untuk mendapatkan hal tersebut sebagai hal untuk lebih meyakini keberadaan beliau sebagai pelindung dalam kehidupan.
Nah, ini lagi ya. Ini ada di sebuah desa di Andhra Pradesh. Oh ya, tadi video tadi ada di sebuah desa di Andhra Pradesh dekat dengan Puttaparthi, India Selatan, di mana foto Bhagawan itu keluar wibuti dan juga amritam atau madu dari mata beliau. Dari kaki beliau juga ada madu yang sangat banyak sekali. Itu bisa dipakai sebagai obat, pengobatan bagi mereka yang sakit ataupun menjadi hal yang bisa membantu pertumbuhan kesadaran. Dan ini kita lihat di next video, kita lihat ada sebuah miracle ini, tapi kalau saya dengar bahasanya mirip-mirip dengan bahasa Prancis atau bahasa Belgia. Ini ada beberapa orang yang menyatakan demikian ya, ada berkata ini ada sebuah mukjizat di mana ketika buah yang dipersembahkan itu di hadapan altar, di hadapan foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba, itu ketika dilungsur, diminta sebagai berkah untuk kemudian dimakan bersama-sama, itu ada banyak mutiara yang ada di dalam buah pepaya ini. Kita lihat. Mungkin orang akan menyangkal bahwasanya paling juga diisi sebelumnya kan, paling juga diisi mutiara sebelumnya, sebelum akhirnya di belah pepaya ini dibelah. Oke, ini pepaya yang satu. Kita lihat pepaya sebelumnya yang masih dalam keadaan utuh. Itu ini pepaya yang utuh ini sedang dikupas pepaya yang lainnya. Oke, pepaya ini sudah dikupas, kemudian dibelah dua, kemudian nanti dibagi-bagi maksudnya. Dan kita lihat airan bahwasanya di dalam buah pepaya tersebut banyak sekali ada berlian, banyak sekali ada mutiara. Ya, mutiara. Biasanya mutiara itu kan kita dapat dari lautan, di dalam kerang-kerang tersebut ya. Itu kerang tersebut mengandung banyak mutiara, biasanya dipakai kalung-kalung untaian kalung sejak pamala. Tetapi ini amazing ya, mengagumkannya, di dalam buah pepaya yang dipersembahkan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu juga ada mutiara tersebut. Jadi ini kita bisa mengatakannya sebuah keajaiban. Walaupun dalam apa yang pernah dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya apa yang kita anggap sebagai sebuah keajaiban itu hanya sebuah tanda pengenal saja. Beberapa orang mungkin bertanya ya, kenapa sih Bhagawan Sri Satya Sai Baba harus melakukan hal-hal tersebut, seperti mau show off, mau menunjukkan jumawa, demikian, menunjukkan keahliannya. Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menyinggung bahwasanya hal tersebut hanyalah kartu nama, tanda pengenal untuk menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah yang ilahi sendiri, memiliki kemampuan yang lebih dari manusia, karena beliau menyadari sisi keilahian 24 jam ya. Beliau tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan sendiri sementara yang lain tidak. Sebab sebagaimana yang kita tahu, pernah ada seorang bhakta yang bertanya, "Swami, are you God?" Dan dijawab, "Yes, I'm God, so you are." Artinya, ya, aku juga Tuhan dan kalian juga Tuhan. Artinya Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri sedang menunjuk dehi atau jiwa-jiwa yang ada dalam diri setiap makhluk. Perbedaannya adalah aku, kata suami ya, aku menyadari sisi keilahianku selama 24 jam sehari, sedangkan kalian tidak. Jika setiap dari kita itu bisa menyadari keilahian, bahwasanya kita adalah yang bersifat ilahi, bisa memiliki kemampuan juga seperti dia, ya tentu saja kita bisa melakukan hal-hal yang kemudian oleh manusia disebut sebagai mukjizat atau keajaiban. Kita bisa melakukannya jika kita menyadari bahwa diri kita adalah juga yang ilahi. Tetapi kenyataannya bahwasanya kita lebih sering mengartikan bahwa kita sendiri ini adalah badan ini dengan segala identitasnya, dengan nama begini, dengan rupa begini, dengan wujud seperti ini. Padahal kita yang dimaksud adalah
Aku yang bersemayam dalam tubuh ini sebagai sang jiwa. Aku yang tidak akan binasa ketika tubuh ini sudah meninggal. Kan demikian ajaran yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. So, dari pemaparan video ini saya kira nanti lebih jelas bahwasanya jika kemudian Bhagawan Sri Satya Sai Baba dihubung-hubungkan atau dipersamakan dengan pesulap-pesulap di dunia ini, di dunia material, tentu saja tidak apple to apple. Kalau Raphael bilang ojo dibanding ke, tak usah dibanding-bandingkan. Ngapain dibanding-bandingkan? Karena perbedaannya sudah jelas sekali ya. Kalau pesulap ilusionis, mentalis atau apalah namanya itu yang ada di dunia yang bahkan sudah menang gold buzzer di American Got Talent atau Britain Got Talent itu, yang kemampuannya jauh lebih memukau, lebih mengagumkan dari apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa mendapatkan nama harum sebagaimana yang didapatkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Itu pesulap-pesulap tersebut, apakah mereka dipuja oleh jutaan orang? Apakah negara juga memberikan penghormatan kepada mereka? Kan tidak. Tetapi kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba mendapatkan hal tersebut? Apakah karena sulapnya? Apakah Anda atau beberapa orang yang meyakini beliau itu tertarik untuk menjadi pengikut pesan dan ajarannya hanya karena melihat sosok ini bisa menciptakan sesuatu ini dan itu? Atau karena apa? Nanti silakan tulis di kolom komentar bagi para bhakta yang ingin menyampaikan, ingin menegaskan kembali bahwasanya keikutsertaan Anda mengimani pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tidak terdorong oleh mukjizat yang dilakukannya, tetapi oleh kasih ketuhanan atau apalah. You have many reason. You can write di bawah ya, di kolom komentar. Saya kira demikian dulu penjelasan untuk kali ini, dan hal yang perlu dipikirkan kembali ini untuk penutupnya. Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah maha samadhi di tahun 2011. Jadi kalau pesulap merah untuk mau disuruh membongkar itu ya tidak bisa berhadapan langsung dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan ketika kita mau membongkar sesuatu yang tidak ada, itu nanti sama dengan mata najwa yang mewawancarai kursi kosong. Lucu nanti, jadi hal yang lucu. Jadi inti yang mau saya sampaikan adalah, walaupun Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah maha samadhi di tahun 2011, tetapi faktanya berbagai mukjizat tersebut masih tetap terjadi sampai sekarang ini. Beliau datang ke dalam mimpi, memberikan pengobatan, wibuti muncul, masih tetap di gambar-gambar beliau, gambar-gambar pemujaan beliau. Nanti sekali lagi mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk meliput langsung tempat ini yang ada di Bali. Dan juga minyak untuk pengobatan keluar. Ada madu, amritam. Ada hal-hal lain muncul dari foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan jika ini kurang dipercaya, kemudian diteliti, gambarnya dibolak-balik, dilihat apakah itu ada remote control atau alat yang bisa dipakai untuk tipu-menipu. You can do it. Tapi jangan kecewa jika ternyata itu sama sekali tidak ada. Dan itu memang asli sebagai suatu miracle untuk menunjukkan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tetap ada dan tidak pernah mati. God is never die. Tuhan tidak pernah mati. Tetapi badan yang pernah dipakai oleh Tuhan, itu salah satu wujud yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kita teladan hidupnya, kan wujud Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tetapi beberapa orang menganggap Bhagawan wujud inilah Tuhan. Tetapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri pernah menyatakan, see me beyond this body. Lihat aku di luar dari wujud fisik ini. Aku yang melampaui segala identitas keduniawian. So, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nanti kita bahas lagi penjelasan-penjelasan yang lain, tudingan dan tuduhan lain yang berhubungan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel The Memboye. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.